9,74 triliun. Gue pernah ngundang dia lagi. Gibran, lu klarifikasi dong ke sini. Lu kayak masih marah. Nggak, saya nggak terima dia duduk di sini. Nggak masalahnya. Saya nggak mau nanti ujung-ujungnya lihat berita yang beredar karena teman-teman jadi nonton waktu tayangan beliau. Bro, gue nggak masalah melunya ya Bro Gibran ya. Masalahnya adalah ini harus diklarifikasi bahwa seakan-akan tuh kita ini perpanjangan tangan, mewadahi manipulator. Kita kasih solusi. Coach Rene 9,7 juta. Gue pernah ngundang dia lagi. Gibran, lu klarifikasi dong ke sini. 9.740 miliar. Itu 9,74 triliun tuh segitu. Apakah ada hubungannya dengan Anda? Ada. Beliau ini Makanya, Bapak yang mengaudit e-fishery. Oh bukan, Alhamdulillah. Boleh mendekat sedikit ke mikrofon. Ngomongnya harus dekat Mas Denny. Siap. Ini gue langsung deh kalau bicara apapun baiknya kita datangkan ahlinya. Wah. Jadi gue sahibul hikayatnya tuh begini. Ada dua sebenarnya institusi di dunia yang sangat disegani kalau udah masuk soal fraud. Satu. Yang pertama itu yang nangkep Jesse James kalau lo masih ingat. Tahun 18 sekian. Itu gimana sih Nah, kisahnya? itu Pinkerton. Pinkerton itu punya pesaing dunia, pesaing global. Ya, itu namanya Kroll. Nah, Bapak ini bekerja di Kroll Indonesia. Luar biasa. Jadi kerjaannya adalah yang dia tahu kebaikan yang terjadi di balik semua baju sutra, mobil Mercedes. Dia pokoknya paling susah dikadalin. Sebentar. Pak Denny, saya mau disclaimer dulu. Orang di sebelah Anda ini emang jago kotak-kotakin dikotomi framing emang luar biasa. Saya pun tiba-tiba belok aja. Tiba-tiba jadi hati-hati dulu, itu dulu. Tapi saya ingin mengingatkan ya, Anda yakin menghadirkan beliau di sini? Kenapa karena emang beliau itu menyuarakan yang perlu disuarakan. Apakah itu dipersepsikan pro atau anti rezim itu nggak ada. Pak Denny tinggal di mana? Sehat Pak Denny? Mas Denny, hati-hati yang di depan Anda ini, ya. Sejak pergantian presiden kemarin dia beralih jadi pro rezim. Nah ini yang kita harus Loh bukan masalah pro, gue mah support program pemerintah kalau baik ya lo akuin baik dong. Iyalah. Kan kalau kayaknya kesannya oknum-oknum oposisi itu kalau baik salah aja. Kan gue fair-fairan kok. Kita makanya pengen ngomong. Gue cuma pengen mengingatkan. Gue bilang makan siang makan bergizi gratis baik. Kan kenapa jadi tiba-tiba pro rezim? Gue membantu lo untuk meluruskan. Karena gue ingat ya, yang terkait dengan kabar ini kan sempat duduk di sini kan waktu itu iya, kan betul kan? Gue pengen ngubungin Gibran kan? Susah. Makanya gue bilang Gibran, lu kan pernah Gibran yang mana? Gibran e-fishery dong. Masa Gibran wakil presiden terhormat saya? Emang ada masalah dengan nama itu kali. Ayo terus kita lihat ya. 9,74 triliun. Iya. Ya, dan kita mau coba memahami kasus ini, makanya kita datangkan orang yang coba masuk ke ini dong Mas Denny biar kawan-kawan paham dulu nih. Jangan main-main ya. Wah, ini ya, kan? Pak Denny ini ilmu financingnya luar biasa. Ngeri. Denny Ertama is managing director in the investigation. Anda investor. Anti money laundering AML. Tuh. Anti money laundering, certified anti money laundering specialist, certified fraud examiner. Maaf ya, gue pada satu masa gue sangat pernah mempertimbangkan untuk masuk ke dunia ini. Waktu gue kerja di badan penyihatan perbankan, gue sempat ada di sini dan berhubungan dengan kawan-kawan kayak di ceruk inilah, ya kan? Forensik nih istilahnya ya. Aset tracing kalau gue dulu lebih fokusnya. Nah, beliau ini yang memang sangat benar-benar jalan hidupnya meneliti itu. Jadi ini salah satu yang paling challenging adalah mesti paham psikologi, mesti paham ilmu keuangan, mesti paham jalur-jalur transaksi. Jadi emang ajaib sih. Makasih udah datang di sini. Iya, jadi ini sertifikasi ini diambil khusus untuk momen-momen kayak gini supaya ada yang dibahas. Ya kayak Ya udah gini aja to the point deh. E-fishery. E-fishery ini fraud nggak hitungannya? Nggak bisa ngomong fraud. Seorang investigator itu tidak boleh memberikan opini apakah itu fraud atau bukan. Menurut Anda dari kasus yang terjadi nggak boleh kasih opini. Nggak gini aja deh. Ya udah dari berita yang beredar, anggaplah ini perusahaannya mungkin bukan e-fishery apa segala macam, tapi dengan mengutak-atik laporan keuangan dan seterusnya. Kalau saya lihat kan ini ada potensi buat manipulatif ya. Bukan potensi ya, bukannya katanya ini udah dirubah-rubah ya, rubah satu angka aja udah manipulatif dong. Nah, jadi gini. Audit
yang dilakukan kantor akuntan Deketan, publik, Mas. ya, audit keuangan yang dilakukan kantor akuntan publik dengan audit investigatif yang dilakukan oleh FTI Consulting, FTI Consulting. Iya. itu berbeda. Oh beda. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah ketika akuntan publik melakukan audit keuangan, dia mengeluarkan opini. Ya. Let's say misalnya opininya wajar tanpa modifikasi gitu ya. Dulu namanya wajar tanpa pengecualian gitu kan. Nah, auditor investigasi dia tidak mengeluarkan opini seperti itu. Jadi yang dia keluarkan Dia hanya menyajikan Fakta. fakta. Jadi misalnya gini, allegation-nya atau dugaannya adalah ini ada revenue yang di markup. Kemudian mereka akan masuk melakukan investigasi, kemudian mereka akan come up dengan laporan yang mengatakan berapa revenue yang seharusnya dilaporkan. Berapa revenue yang kemudian kemarin dilaporkan. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi di di website yang sebelum ini, itu kan muncul ada angka 9,74 triliun misalnya kan. itu banyak banget loh. Banyak. Itu kalau buat beli bakwan 7 turunan nggak habis, Mas. Iya benar. Kok areanya bakwan nih menarik sekali. Iya. Nah, 9,74 itu adalah selisih ya, dugaan saya kalau dari berita itu adalah selisih antara revenue yang dilaporkan dengan revenue yang sebenarnya. Tapi seorang auditor investigasi tidak mengatakan bahwa Ini ini fraud. Enggak. Yang dia lakukan, dia menyusun laporan yang berbasis fakta apa yang dia temukan. Yang berhak mengatakan ini fraud atau bukan tentu pengadilan. Maka sebenarnya ini belum selesai. Begitu mereka selesai melakukan auditnya, laporannya keluar, laporan itu akan menjadi bukti bagi penegak hukum untuk melanjutkan kasusnya. Nah, Jadi maaf, ini bukan opini ya. no, Ini fakta ya. ini adalah fakta harusnya. Karena laporan audit investigatif adalah statement of facts. Jadi bukan seorang Derry atau seorang Rene mengatakan lo terlibat skandal keuangan, bukan gitu ya. Itu udah lo secara faktual lo tidak melaporkan ada 9,74 selisih revenue yang tidak kau laporkan, kurang lebih bahasanya gitu ya. Exactly. Gila. Wow. Bentar ya, mundur dikit ya. Mundur jauh malah, bukan dikit. Sebenarnya revenue ini berapa sih setahun? Tahun lalu berapa sih? Ada yang tahu nggak? Gue sempat sekilas. Perputarannya berapa sih? Gue membaca artikelnya, belum membaca laporannya. Tapi di artikel itu lumayan mendalam. Prinsipnya yang dinaikkan itu dari 3 tahun berjalan. Jadi total 3 tahun berjalan, sehingga totalnya yang di markup itu 75% Selama 3 tahun. selama 3 tahun. Lah, Ya, waktu kalau saya duduk nggak- dikasih solusi berarti dia udah bermain dong. Loh, dia tuh dimulai dari tahun 2018, men. 2018. Iya makanya. Nggak, maksudnya kan Udah. waktu dikasih solusi kan Gibran e-Fishery ini tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Ya kalau dia ngomong pendapatan tertentu ya dia ngibul. Gue kena tipu dong. Iyalah. Emang saya tajam itu Pak Dini. Jadi nggak usah khawatir, media kita memang tajam. Saya jurnalis ya, apa adanya lah saya nanya. Berarti Tapi lu yang kena penipu tipu, dong. yang kena Gibran, tipu, berarti lu penipu dong. yang kena tipu bukan cuma lu. Semuanya. Nih gue nanya loh Gibran. Presiden kena tipu. Iya. Ayah angkat lu kena tipu. Kenapa jadi ayah angkat gue? Kan Mas Duki? Iya juga Iya sih. juga kan? Pak Teten Mas Duki waktu itu sempat berbicara dan juga ya ini justru saya malah membela Pak Teten waktu menjadi Menteri Koperasi dan UKM ya. Kami keliling, saya mengawal beliau ke kampus-kampus. Beliau mengendorse e-fishery gitu loh. Maksudnya saya bela Pak Teten selama ini juga berarti Dan bener ini menurut Iya kan? menurut gue ya, apa yang dilakukan oleh Fishery itu emang benar-benar istimewa sih ya. Dia yang coba dia lakukan, paling nggak yang disampaikan untuk memastikan ketahanan pangan, memastikan orang-orang Indonesia punya protein yang bagus. Itu kan inisiatif yang luar biasa dan pasti kita kan ingin percaya ya. Manusia itu kan punya kecenderungan untuk ingin percaya. Cuman lagi-lagi kita diingatkan obrolan kali ini kenapa kita kalau cuma ngobrol itu we don't need him gitu. We don't need Mas Denny. Gue ingin Mas Denny justru di dalam obrolan kasih solusi ini bisa berbagi bukan cuma case-case yang ada mungkin yang Ya, sudah Mas Denny ya lalui. objektif ya. Kenapa kok? Gini, nomor satu yang saya masih nggak masuk ke pikiran saya. Ini kan fantastis banget ya. Ada apa sih sebenarnya gitu ya? Dari mana titik awalnya dan
sampai kebablasan seperti ini gitu sih. Iya, simpelnya Karena bahwa yang parah Iya, ya, iya, iya. maaf ya Bro Gibran ya. Lu tuh bukan cuman bikin susah karyawan lo, investor lo, yang lu bikin susah tuh seluruh ekosistem menurut gue. Gue tambahin lagi deh, ini menarik nih. Bro, kita nggak lagi ada nggak masalah ya, maksudnya tenang aja, santai Secara aja. pribadi nggak ada Nggak masalah. nggak ada masalah. Gibran baik sama gue apa segala macam gini. Simpelnya gini aja ya. Mungkin nanti Pak Denny bisa coba tambahkan dan juga reaksikan apa yang saya maksud gitu ya. Dengan adanya seperti ini kan angkanya besar sekali. Bahwa yang namanya phenomenal tech company, ya aplikasi, ya digital, teknologi dan lain sebagainya, akhirnya ada fenomena yang namanya venture capital. Para kapitalis ini masuk ke Indonesia, akhirnya mereka lihat peluang, pengen banget nge-grooming satu brand untuk menjadi market leader apa segala macamnya, dia naruh duit yang luar biasa, yaitu sampai triliunan. Nah, dan e-fishery ini kan unicorn. Bahkan maaf kalau salah, ini 16 triliun valuasinya. satu-satunya yang pertama kalinya unicorn ini di tech company Indonesia, dari Indonesia e-fishery. Koreksi kalau saya salah. Bukan. Bukan. Enggak dong, Gojek. Nah, e-fishery itu Gojek ya? adalah yang pertama Yang di ceruk pertama- ini, aquaculture. Sorry, maksud saya di industri ini. Yes, Bener dong? di industri Iya. aquaculture. Di industri ini adalah e-fishery yang pertama yang unicorn. Nah, maksud gua ini dampaknya, kita coba pinggirkan Gibran dulu. Kita nggak boleh coba intimidasi Gibran, tapi lebih kepada bisa ngerusak nggak sih? Lai banget. Ngerusak tech company atau fenomenal investasi yang berbasis bahwa venture capital apa segala macamnya Indonesia di mata dunia. Jadi harusnya Pak Prabowo, Mas Gibran gitu melihat bahwa Gibran jangan yang sampai Gibran Wapres. Oh, supaya jelas aja sih. Ya, Anda sentimen sekali sama Wapres tercinta saya ya. Kenapa? enggak. Karena dua namanya Gibran jadi harus Oh iya, diperjelas. iya. Yang satu kan diduga menyelewengkan 9,74 triliun. Yang satu Nggak oke, ada lanjut, dugaan gimana? apaan buat Nggak Gibran ada, tuh nggak ada enak aja loh. Nggak ada Terus? bukti apa-apa. Kan kita sih fair-fairan aja gitu loh. Hidup Razim. Oke lanjut. Jadi Astagfirullahaladzim. kenapa lu istighfar sih? Orang bela pemerintah salahnya di mana? Buat gue minta gue diampuni ya Allah. Iya. Nah, jadi intinya adalah Indonesia tercoreng Pak Denny. Anda harus tanggung jawab. Kenapa gue lempar badannya ke beliau ya? Nggak, bukan maksudnya. sorry. Tapi bener deh, lari ke sini. Iyalah. Gimana bisa Asing jadi males lo masuk lagi ke sini. gimana bisa ini akhirnya kebuka sih, Mas? Gue dengar whistleblower. Iya. Semudah itu kah? Apa sesusah itu, Bang? Kepercayaan asing terhadap Indonesia ketika mau taruh duit, Indonesia lagi butuh uang. Dalam arti ekonomi besar ya, ekonomi makronya ya. Indonesia lagi pengen ada likuiditas apa segala macam sehingga bisa ngasih subsidi ke rakyat bawah. Sementara kita lagi buka untuk investasi asing, taunya ada kayak begini-begini jadi males kan. Iya. Iya, kalau Dampaknya yang ke saya Indonesia dengar, loh ini loh. itu kan dari whistleblower ya. Dan whistleblower itu memang kalau dari statistik fraud itu menduduki tempat yang paling Wahid nomor 1. untuk Jadi, mendeteksi fraud. Bagaimana fraud ketahuan dari whistleblower? Jadi sekitar 40-50% fraud yang terdeteksi itu dari whistleblower. Itu globally. Di Indonesia, Kroll pernah bikin survei tahun 2022, itu bahkan 60%. Gitu, karena Jadi kalau nggak ada yang ngelaporin 60% nggak ketahuan. itu dia masalahnya. Jadi whistleblower ini kan kita mengandalkan orang yang kemudian beritikat baik untuk mengadu kan. Meresikokan dirinya sendiri untuk kemudian mengadu. Kalau beritikat baik. Kalau beritikat baik. Kalau kompromi, Iri. Ya, hasad, ya bisa jadi. Tapi motif di dalam whistleblowing itu nggak penting. Yang penting pengaduannya itu ada buktinya. Oh, diulangi. Motif itu Motif itu nggak penting. penting. Motif bisa aja. Motif itu urusan antara dia sama Tuhan lah. mau Ya kan? hasad, mau iri, Iya, mau dia laporin. karena iri, mau dia karena ngincer Jabatan. jabatannya orang itu dan sebagainya, silahkan aja. Itu urusan antara dia sama Tuhan. Tapi yang penting adalah Itu betul, faktual. ya itu faktual. Apa yang dia adukan itu bukan fitnah. Artinya ada buktinya. Nah, kalau fitnah urusannya kan lain lagi. Nah, tapi balik ke pertanyaannya Mas Dery tadi. Terus gimana gitu investor asing melihat fenomena ini di Indonesia? Jadi sebenarnya gini, di Kroll itu kan kita itu dari waktu ke waktu itu diminta untuk melakukan semacam, kita nyebutnya itu integrity due diligence. Jadi investor asing yang mau masuk ke Indonesia itu mereka akan minta partnernya gitu, calon partnernya atau calon investinya itu dilihat. Tuh kan. Sebenarnya integritinya gimana sih? Dia punya kasus nggak sih? Gimana ngelihat? Karakternya gimana? Ya
ada dua nih. Yang pertama dengan menggunakan publicly available information. Dia pernah ada case apa? Ya. Dia Kemudian dia punya terimplikasi perusahaan dengan apa saja. siapa? Betul, punya perusahaan apa saja, pemiliknya siapa aja, terasosiasi dengan siapa aja, siapa teman mainnya dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian bisnisnya gimana, apa kata orang, apa kata banker dan sebagainya. Nah, sumbernya tadi ada yang publicly available information yang bisa di-reset gitu kan, dari internet, dari segala macam sumber corporate registry dan sebagainya, bisa melalui source inquiry gitu. Nah, tapi kan memang begini, kalau dalam kasus e-fishery sebenarnya kan flaggingnya mungkin di depan nggak ada gitu ya. At all? Nggak ada red flag? The thing adalah fraudster itu, ini kan gini, ini bukan street crime loh ya. Street crime itu adalah kejahatan yang, contoh gini, Copet, rampok gitu kan, begal gitu ya. Tapi kejahatan kerah putih itu dilakukan orang-orang yang kita tidak pernah menduga dia pelaku kejahatan. Ini lepas dari kasus ini belum selesai ya, jenggotnya tapi panjang, Enggak usah. bajunya putih. Enggak, ya. bukan Ya kan, mendukung obvious kerah rezim putih punya gitu. media, pakai peci, ya kan? Enggak ada, Pe. pakai topi enggak ya? Pakai topi. Sorry. Tulisnya Indonesia biar dilihat nasionalis. Enggak, lo ngomong gitu. berdua dah. Kenapa kok jadi Red flag, Mas. Kenapa kok jadi Sensitif. disudutin sih? Sensitif. Nah, jadi Nggak ada red flag der. nah, jadi kata orang occupational fraud gitu ya, atau fraud semacam ini itu dilakukan oleh good people who make bad choice katanya. Anda lagi Gua nggak belain setuju. Anda lagi belain manipulator. Nah, inilah dia makanya kan Good people, bad tunggu dulu. choices. Orang sering bilang gini kan, orang sering bilang ini berarti memang dari awal niatnya jelek. Saya nggak tahu ya. Niat itu kan bukan, not for us to judge ya. Niat. Tapi banyak orang memulai sesuatu itu dengan niat baik. Tapi along the way Niatnya tidak diluruskan, akhirnya tiba-tiba bengkok. sekarang bayangin gini. Ini ada duit investor sekian banyak Iya. gitu ya, yang bakal masuk. Ya. Tapi yang dibutuhkan adalah laporan keuangannya harus bagus. Nah, balik ke teori fraud. Fraud itu kan jadi gini, sosiolog yang nanganin fraud itu mereka punya yang namanya fraud triangle. Jadi fraud itu akan Ingat terjadi gua, kesempatan, niatan, kesempatan, motif, niat, Ya. motif. sama rasionalisasi. Oh. Dan ini Kita- bukan, this is not the one and only case that we have. Kita ini punya banyak banget kasus window dressing, laporan keuangan. Sebagian besar atau hampir semuanya tidak pernah masuk ke ranah hukum. Jangankan masuk ke ranah hukum, bahkan dianggap salah pun juga enggak. Serius? Saya nggak perlu ngomong di mana-mana aja kasusnya, coba deh googling. Coba googling. Banyak. Bukan, loh. maksudnya gini, Pak Denny. Kalau memang dari awal ini orang baik, ya kan kita nggak lagi Kasus permasalahan window itu. dressing Tapi kalau dia jadi oknum tiba-tiba, ya Indonesia. salah. di Oh iya, sejarah. betul. Apa ini gara-gara mungkin investasi. Kalau investasi, misalnya contoh, Window dressing. investasi mau dipidanakan. Namanya juga investasi, dia harus siap rugi dong. Tapi masalahnya ini kan Gini. bukan karena kerugian dalam berbisnis, bukan kerugian dalam Betul. forecasting, Ya. proyeksi, Betul. project, saham, sukuk, bukan ke situnya. Tapi masalahnya ada pengubahan laporan keuangan, kan manipulatif. Betul. Seandainya Kita berapi-api banget ini. seandainya Lo kayak masih marah. Nggak, saya nggak terima dia duduk di sini. Ini bukan Gibran, Pak. Bukan, Pak. Ini Denny, Pak. Nggak masalahnya. Saya nggak mau nanti ujung-ujungnya lihat berita yang beredar nih, Pak Denny, izin ya, maaf nih ya. Iya. Berita yang beredar karena teman-teman jadi nonton waktu tayangan beliau. Bro, gua nggak masalah melunya ya Bro Gibran ya. Masalahnya adalah ini harus diklarifikasi bahwa seakan-akan tuh kita nih perpanjangan tangan, mewadahi Lu disalahin manipulator. Ya iyalah, lu undang orang yang kesannya katanya kasih solusi, undang yang kompeten dong. Apalagi maaf nih, misalnya tiba-tiba kemarin ada yang adegan ada yang berkolaborasi sama dia. Kan lu sama aja lu menyebarkan informasi kebohongan. Kayak gitu-gitu loh. Tapi iya, menurut gua Kita kalau nggak pengen rakyat Indonesia jadinya akhirnya tapi terkecoh, menurut gue kesian sih there hidupnya. is no, nggak ada skenario di mana lo bisa tahu. Maaf ya, gue bukan bela lo di sini. Emang kadang-kadang emang lo patut dibela kadang-kadang ya. Tapi untuk case ini gue benar-benar bela lo.
tidak ada skenario di mana Derry mungkin tahu kecuali lo ada di dalam. Lah iyalah. Nggak mungkin lo tahu karena Iyalah. secara umum pakaiannya bagus, akhlaknya tampak yang muncul ya, santun gitu, Iya, betul iya, nggak? betul. Yang merekomendasikan orang-orang petinggi gitu, betul kan? Iya. Presiden Jokowi, Teten Mas Duki Oh itu iya, kan Pak semua Jokowi kan pernah ngomong Ifisri ya waktu itu ya. ngomong banget. Iya, dan iya, iya. dan yang gue tertarik adalah justru tadi, Mas Denny tadi bilang window dressing itu, tahu window dressing ya teman-teman ya? Window dressing tuh laporan keuangannya tidak mencerminkan keadaan keuangannya. Jadi kalau rugi dibilang untung, masuk 100 dibilang 1000 gitu. Itu bukan pelanggaran hukum. Fix, Koster nih. Udahlah, Koster nih. Fix. Beliau Anda CFO-nya Ifisri ya? Ini udah bikin skenario gila banget. Lagi dari tadi gue kejar nggak statement apa-apa tentang Kalau ditanyanya setahun yang lalu mungkin ada lowongan nggak sih? ini lucu banget. Ini lucu banget. Nanyanya sekarang. Iya. Iya tapi nggak ada, cuma Iya. Jiwasraya tuh. Apa ya? Cuman Enggak, masalahnya kan kalau kayak Gini. gitu berarti nggak bisa dipidana dong. Enak banget. orang enak banget ya. Gue bikin startup aja. Coba Cari sekarang venture gini. capital. Coba sekarang gini, kalau kita lihat ya dari hasil pencarian ini, cari mana fraud window dressing laporan keuangan yang pernah dipidana. Coba fraud window dressing. Yang pernah dipidana, cuman ada satu. Namanya apa? Di dalam apa luar negeri? Di Di Indonesia negeri. dong. Di dalam negeri. Hah? Siapa? Cari sendiri deh. Namanya apa? Saya nggak bisa sebutin namanya. Dari tadi tuh memang kalau Saya nggak tugasnya bisa beliau namanya. pasti dia nggak akan nyebutin nama. Saya nggak bisa sebutin namanya, tapi cari sendiri itu ada. Itu perusahaan consumer goods lah. Ya. Kasusnya sama. Coba FMCG fraud apalah tau lah. Nyari aja lah. Cari-cari. Semua yang ada di sini bantuin cari, tulis di kolom. Tulis di kolom. My point adalah Eh. bahwa window dressing laporan keuangan ini sering terjadi di Indonesia. Itu Google yang bilang ya, bukan saya yang bilang gitu ya. Kalau nanya ke banyak investigator, mereka pasti banyak nanganin kasus kayak gitu. Tapi hampir tidak ada yang kemudian muncul di-incriminate ya, dikriminalisasi itu nggak ada. Alasannya? Nah, Kan itu sebenarnya bohong. gini, kalau dari sudut pandang Penggelapan. Nah, kalau dari sudut pandang orang financial crime, itu adalah crime. It is crime. Iyalah gimana Mau sih? dibilang apa juga It is crime. Nah, kalau ditanya kenapa kemudian nggak ada yang pernah sampai ke pengadilan atau nggak sukses kemudian jadi hukuman, mesti nanya ke orang legal, mesti nanya ke law enforcement kita, kenapa? Gitu. I don't have the professional Kok kayak authority. Jokowi untuk sih nanya suruh nanya orang, malah kita nanya di situ. Kan Jokowi kalau silakan boleh ditanya gitu kan. Saya kan kalau banyak belajar, ya, Pak. banyak juga ya. Tapi orang legal maaf, ini kan jadi insentif orang untuk ya udah ngelakuin aja. Iyalah, santai, korupsi juga aman kok. Begitu jadi gitu Iya dong. kan? Memang Iya nggak iya. sih, bener nggak? Memang iya. Coba deh, saya belum ngomong soal yang triangle of fraud tadi ya. Ini kita baru ngomongin kenapa kemudian nggak jadi kasus. In my experience, ketika saya nginterview, so I have done number of investigation berkaitan dengan kasus-kasus kayak gini window dressing. Dan satu, itu selalu melibatkan top level. Iya. Ya iya dong, laporan keuangan masa ngelibatin cuman manajer keuangan nggak mungkin lah. Jadi kalau kemudian sekarang orang ngomong itu kontrolnya mungkin nggak kuat. Lah gimana caranya memperkuat kontrol kalau yang terlibat itu top level? Yang membuat kontrol, yang membuat tata Iya. kendali itu justru. Oh ngerti. Gini. Bukan jadi fraud tuh, koreksi kalau saya salah pada ini. Investornya ngasih duit dengan suka-suka, senang hati, sepakat. Si yang menjalankan bisnis juga pakai bot ini itu maksudnya kayak analoginya, maaf contohnya nih, ini saya nggak pakai contoh yang lainnya karena lagi males mikir aja. Ada orang diduga katanya diperkosa, tapi ceweknya juga katanya mau, demen, suka sama suka. Jadinya akhirnya nggak jadi ada pidana apa segala macamnya karena mungkin dia berhubungan apa segala macam. Kayak gitu nggak sih? Maksudnya Enggak, investornya beda. mungkin investornya juga nggak tahu. Investornya mungkin nggak tahu. Enggak, maksudnya saya belum habis pikir aja sih. Nggak habis pikir bahwa ini kayaknya kok bukan jadi pidana, bukan penipuan, bukan. Karena menurut Mas Denny tadi interpretasi legalnya itu yang menyulitkan ini bisa dipidanakan. Problemnya adalah satu, ada presiden nggak sebelumnya? Tadi kata beliau cuma satu
presidennya cuma satu. Cuman satu presidennya. Kecuali gitu ya. Kalau ini terjadi misalnya di ranah pasar modal misalnya. Karena di Undang-Undang Pasar Modal itu jelas. penyesatan informasi itu adalah pidana. Nah, itu mungkin bisa masuk dipenjarakan. gitu kan. Ya udah saya bikin aja startup, cari venture capital, $1 juta pertama aja, nggak usah IPO, selesai. Nah, bisa terus makanya tipu-tipu terlepas dari kitanya mau apa enggak ya, maksudnya ya. Tapi sebelum ini kemudian menjadi misinformation, saya tidak punya kompetensi untuk mengatakan bahwa bisa nggak ini jadi kasus hukum. Itu harusnya orang hukum. Hukum itu. dan kita punya undang-undang KUHP yang baru ya, awal tahun 2023 kemarin kan ada tuh undang-undang KUHP yang baru. Nah, mesti dilihat ke sana tentang gitu. Ya KUHP tentang buka pidana. Buka. Nah, itu ratusan pasalnya. Kejahatan finansial dan segala No, macam. semua kejahatan semuanya. pidana. Gitu. Berarti memang kalau gitu yang apabila sanksi secara hukum itu sulit bisa diandalkan, berarti yang paling bisa kita usung dalam obrolan ini sanksi sosialnya kayak gimana, Mas Denny? Gini Mas Reni, Mas Dery. Ya. Kasus ini mungkin lebih obvious karena nilainya besar, ada uang yang terlibat gitu ya, masuk ke situ dan kemudian investornya merasa dirugikan. Tapi yang saya coba bilang di sini adalah kasus kayak gini nih banyak. Kasus yang tadi saya cerita ya mengenai perusahaan FMCG tadi. Itu kasus huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya aja. Huruf pertama itu A, huruf kedua itu B, huruf ketiga C. Itu enggak lagi susunan abjad. Lagi susunan abjad dia. Terus kirain semua dikasih tahu. Iya, kenapa ya? Nah, jadi gini, banyak perusahaan yang seperti ini yang kemudian melakukan window dressing. Dia perusahaan TBK gitu kan. Kemudian ketika dia melakukan window dressing, siapa yang rugi? Orang beli saham karena dia melihat laporan keuangannya cantik. Investor retail, investor institusional yang mengelola dana-dana pensiun, ya kan? Kemudian ketika ketahuan apa yang terjadi? Auditornya disuruh restate, perusahaannya disuruh restate laporan keuangannya, disuruh benerin. Mungkin auditornya dikasih sanksi sama OJK gitu ya. That's it. And Administratif. that's it. Apa yang terjadi? Apakah ada pidana? Enggak, di situ enggak ada pidana. Nah, maksud saya tadi bahwa window dressing laporan keuangan itu adalah salah satu bentuk fraud yang paling underrated. Padahal kalau kita lihat surveinya The Association of Certified Fraud Examiners tahun 2024, Surveinya coba. ya. Nah, itu fraud yang dampaknya paling besar itu adalah financial statement fraud. Padahal dia tingkat kejadiannya cuma 5%. Dibandingkan dengan penggelapan yang tingkat kejadiannya 90%-an. Wow. What I'm trying to say adalah fraud yang seperti ini itu benar-benar fraud yang susah terdeteksi, tapi dampaknya itu besar sekali. Yang kau bilang tadi apa Mas? Yang tips of the iceberg, jadi Triangle apa tuh? cuman enggak cuman yang kayak ujungnya gunung es. tip Ya, of jadi an kayak iceberg. kita sebenarnya kalau melihat e-fishery tidak boleh dilihat sebagai cuman satu, karena indikatornya udah jelas sih. Sebelumnya ada si investor yang kabur kan, si co-foundernya siapa namanya tuh? Lupa. Gue juga kenal tuh orang. Terus satu lagi Tanihub, ya kan, sempat kena Tanifan juga. Terus Tanifan. Berarti banyak lagi ya. Jadi memang ini kan kemudian menjadi kasus besar karena uang yang terlibat besar dan melibatkan banyak investor besar. Tapi dari dulu ketika yang kena itu banyak investor retail misalnya, dilupakan aja gitu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh gitu loh, nggak ada yang peduli juga mungkin. Kembali ke triangle tadi deh, gue tertarik banget ada Dery di sini. Kita bisa coba mainkan apa? Nomor 1 motif, nomor 2 kesempatan, nomor 3 pembenaran. Pembenaran tuh maksudnya apa, Mas? Nah, pembenaran tuh gini. Jadi setiap kali saya menginterview direksi yang melakukan window dressing laporan keuangan, mereka percaya bahwa yang mereka lakukan ini demi kepentingan perusahaan. Sempit. Yes. Atau buat mereka, ada yang saya ingat banget pernah bilang gini, Pak Denny tahu nggak, perusahaan kita itu mengurusi sekian ribu karyawan. Bapak tahu dari sekian ribu karyawan itu kalau satu keluarga itu berisi 4 orang, jadi berapa orang yang tergantung sama kita? Kalau saya nggak lakukan ini, gimana nasib mereka? mukai gile. Kalau lo ngelakuin itu,
Ya, ini jawaban gue ya. Maslahat mudarat ya, Ya, maksudnya. jawaban gue ya. Eh. Dia kan berpikir besar ya. Untuk kali itu emang selamat, tapi nanti bukan satu keluarga. Ya, lebih banyak lagi yang kena. Iya, Iya dia kan? pakai hukum maslahat mudarat gitu daripada ntar Exactly. Oh, kenapa-napa. jadi ahli fikih gitu dia. Ada lagi yang bilang bahwa loh Pak, Rasionalisasi. kita nggak merugikan siapa-siapa. Kenapa? Dia merasa itu nggak merugikan siapa-siapa. Contoh begini, karena gini, motif window dressing itu macam-macam Mas. Iya. Ini kan kebetulan aja investor kena. Eh, Ada yang motifnya menggelapkan pajak. oke. Kalau ini kan dibagusin laporan keuangannya. Kalau orang yang pengen pajaknya lebih rendah kan dijelekin laporan keuangannya kan, supaya profitnya lebih kecil gitu iya. kan. Ada lagi yang karena dia pengen memenuhi persyaratan regulatory, ya regulatory requirements. Jadi misalnya gini, perusahaan jasa keuangan itu kan diregulasi sama OJK. Mereka itu punya certain requirements tuh. Kalau asuransi misalnya RBC-nya harus sekian gitu kan. Kalau di bank itu CAR-nya harus sekian dan sebagainya. Nah, mereka pengen memastikan mereka comply dengan itu. Ketika kemudian terjadi sesuatu dan mereka nggak bisa comply, mereka harus memastikan supaya tetap comply. Gimana caranya? Iya, diutak-atik. Dan apa argumen mereka? Ya itu tadi. Pak Denny, kalau ini nggak kita lakukan, Pak, kita kena denda mungkin, kita kena masalah ini itu dan sebagainya. Jadi Ya diakui emang Iya. nggak mudah sih. jadi bahkan orang ini Nggak ketika straightforward lah ya. Exactly. Kita gampang ngelihat ini sebagai hitam putih, tapi kenyataannya ternyata banyak area abu-abunya ya Mas. banyak Denny. area abu-abu, banyak spektrum Tapi kalau abu-abunya. case-nya e-fishery kan, maaf ya, opportunity-nya ya ada karena dia bikin sendiri gitu kan. Rasionalisasinya apa, orang dari dana dari yang saya baca itu dari dana investor bagi-bagi itu 20 miliar men buat bonus. Oke. Emang iya, gue belum baca Iya, dalam- jadi Oh. uang itu masuk, uang dari investor masuk, mereka langsung bagi-bagi bonus. Kan ke siapa? Pasti ke level. pejabat-pejabatnya gitu kan, ke orang-orang di karyawan. dalam situ dan dan menurut gua lu kalau mau bagi-bagi bonus ya dari kinerja bukan dari uang modal. Masa lo baru dapat modal Gila ya. terus bagi-bagi duit, Working itu kan capital dibagi-bagi. Gua Iya kan, nih gua namanya- open aja nih. Di sini ada logo Close the Door nih. Gue turunnya dari Dektos Close the Door-nya Om Deddy Kobuzier. Working capital kita udah ya ini alat pengembangan. ya masa lo bagi-bagi bonus Nah, kan makanya. si Dedi akan bilang pale lo bawa menyan. Iya kan? Iya kan, benar Iya, gak sih? Iya. Itu kan udah dari situnya aja udah something is wrong. Masa lo gak lihat itu sebagai sesuatu yang salah sih? Iya gak sih? Juga ya. Atau jangan-jangan buat cash in, cash out. Bisa nggak? Ya kalau itu artinya niatnya emang udah right dari awal dong. Saya mau tanya gini. Seandainya nih saya punya perusahaan, ya. Saya mau ngajuin kredit ke bank. Supaya kredit saya disetujui, saya window dressing laporan keuangan saya. Habis itu udah kan, disetujui kan? Dapat nih kreditnya. Kemudian saya bayar. Saya itu window dressing cuma supaya dapat kredit. Ya, biar cair. Habis itu saya bayar sampai lunas. Saya mau tanya itu fraud atau bukan? Aduh. Ya, fraud lah. Kalau gitu bedanya apa akhirnya? Ya kan? Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu bukan fraud. Karena Kalau di definisinya fraud OJK misalnya, itu disebutkan harus ada kerugian. Loh kalau misalnya saya bayar utangnya secara normal, habis itu lancar udah semua sampai kayak nggak ada lunas. apa-apa udah. Lo standar lo sama gue standar aki-aki. Bohong itu nggak boleh. Iya. Itu dia. Ya kan? Saya Cuma bukan 3 kan, aki-aki bohong tapi saya boleh, setuju. Kan? Iya kan? Itu kan udah bohong, maksud gue kan lo bohong cuma boleh 3 apa ya? Masih ingat nggak? Bilang istri, ini ya kan, mau nyenangkan hati istri. boleh berbohong terhadap mendamaikan yang konflik. yang lagi perang, boleh kita Satu lagi gua berbohong. lupa. Satu lagi ya lagi. Ya nantilah kita Gua lupa. bahas. Tapi di samping itu bohong ya bohong. Nah, maksud saya gini, kalau standarnya seperti itu pada akhirnya, Ya standarnya low banget ya, rendah banget ya. maka kejadian ini hanya kemudian menjadi masalah buat kita karena ada kerugian. Tapi the window Kerugian dressing by batin. itself, Kerugian batin. Bahwa kau jadi pembohong, ya kan? mewajarkan kebohongan. Iya, iya. Itu Oke. Berarti udah mulai setuju nih Pak Denny kayaknya. Belum juga. apanya? Kan tadi kata setuju bohong itu nggak boleh. Oh enggak, dia standar dia tinggi. Oh, Cuma kalau dia lagi kalau cerita. kalau itu setuju, makanya justru ini kemudian kita dudukkan nih. Kalau memang bahkan regulasi kita pun tidak mengakui bahwa kalau fraud itu kemudian tidak merugikan itu berarti nggak boleh. Memang tidak sesederhana itu gitu ya. Tapi ya itu tadi
contoh kredit ke bank itu mungkin contoh yang bagus tuh. Oke. Atau kasus yang lain, misalnya mau sukuk, mau project atau apapun lah. Sebuah perusahaan, industrinya misalnya permodalan atau apa segala macam ya. Contoh misalnya dia modalin peternakan. Nggak usah banyak-banyak banget deh, 400 sapi aja. Misalnya. Spesifik banget ya. Apa sih? Kok Kenapa 400 ya? suka-suka Kenapa saya? sapi? Kenapa nggak ayam onta gitu? Suka-suka saya ngasih contoh. Lah kenapa Anda Oh, reaktif? ini contoh ya? Contoh lah. Ya, emang tiba-tiba angkanya segitu, suka-suka saya. Kenapa Anda ngatur contoh saya? Oh, baik, maaf ya. Iya Dan. kan, saya punya kepala. Diulangi lagi, Dan. Ada sebuah lembaga permodalan. Terserah lah, mau peer-to-peer lending lah, mau fintech apalah. Untuk modalin buat project 400 sapi. Kenapa sih? Gue juga ketawa. Kenapa lo ketawa ya? Nggak apa-apa udah. Nah tiba-tiba sapinya misalnya ya Allah alam lah. Orang buat kurban aja kadang buat dianterin ke rumah-rumah yang jauh kakinya patah lah ya kan. Mati di tempat lah apa segala macam. Mati dia tuh misalnya. Atau mungkin masalah lah kena penyakit. Rugi lah tuh bisnis. Anggaplah Investasinya rugi. misalnya. Anggaplah 400 sapinya mati semuanya. Tiba-tiba laporan dong. Ini saya harus melaporkan sesuatu gitu. Bisa dimaki-maki dia kan, Ah, itu- bego-bego ya. Ya, sementara kan ada investor luar biasa nih, udah banyak lah tahu nih satu investor ini daripada ntar kenapa-napa. Nah itu gimana tuh ya, Pak Ade nih? Ada selaku senior digital forensik. Gue mau ketawa. Gue cuma mau jawab gini. Kalau rugi itu karena sesuatu bukan karena lo nyebabin itu kan namanya force majeure. Itu namanya ya lo akui. Oke. Bener gak sih? Sama kan Terbaik sebenarnya. kan itu kan. Kerugian itu belum menjadi isu. Isu adalah ketika kemudian kita menutupi kerugian itu dengan ngutak-atik angka. Iya, Itu iya. baru isu gitu kan. Ketika jadi kerugian itu isu bisnis. Tapi Iya. ketika ngutak-atik angka, Pidana. nah itu jadinya Ah, beda lagi gitu ceritanya. Itu. Tapi gue tanya deh Mas Denny, buat orang-orang yang melihat ketidakberesan apapun bentuknya di perusahaan. Tadi kan katanya 60% di Indonesia dari whistleblower, global 40%. Jadi kita lebih tinggi ya. Ada rekomendasi nggak dari Mas Denny? Dia udah ngeliat ada ketidakberesan, atasan gue udah mulai aneh, buku keuangannya ada 2, 3, 4. Gue cuma remah-remah momogi, I'm nobody. Bikin perusahaan baru lagi, seolah-olah ada transaksi. Atau misalnya kayak begitu. Bisa kan? Bisa Jadi juga kan? lo tahu bahwa pembelian ini berasal dari perusahaan yang juga dimiliki oleh bos lo yang uangnya juga dari situ, cuma dimainin situ aja. Seolah-olah tuh, ada revenue nih gitu. Terus itu mesti gimana ya Mas? Yang pertama perlu diluruskan adalah konsep kita mengenai fraud, mengenai benar dan salah. Sorry kalau saya ngomongnya itu agak Nyelkit. langitan gitu ya, konseptual banget gitu. Tapi Ya. tapi kalau belajar dari pengalaman saya itu gini, saya kemarin nulis di LinkedIn artikel judulnya Banality of Evil. The banality of The evil. Banality of Evil. Lo cerdas banget pada Tulisan- ngerti banality itu apa. Tulisan orang pinter beda ya. Sengaja bikin supaya kelihatan pintar. Konsultan jualannya itu. Konsultan jualannya istilah-istilah yang nggak bisa dimengerti. Terjemahin apa Mas? Biar butuh Banality Anda of ya evil. untuk mentranslate ya. If you cannot convince them kan confuse them. Iya, betul. Woi, banget. convince sama confuse. Ilmunya sama. Keren. Sama. Nah, Tulisannya berat sekali ya. itu ngambil dari dari kasusnya Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ini dulu konseptornya Medis untuk di kamp kamp konsentrasi di Nazi. Dia ngambilin anak-anak Betul. untuk dijadikan uji coba medis. Ya, Uji coba medis yang kemudian masuk ke perusahaan-perusahaan pharmaceutical. benar. Itu dia ditangkap, kemudian diadili di Yerusalem. Dan waktu diadili, orang ini poker face banget. Dia itu nggak merasa bersalah. Argumen dia simpel, saya itu birokrat. Saya Menjalankan melaksanakan perintah atasan. dari atasan saya. Gila. Nah, kemudian ada filosofer namanya Hannah Arendt yang datang di dalam sidang yang mengobservasi dari awal. Dan kemudian dia bikin tulisan. Tadi judulnya Banality of Evil. Jadi Terjemahannya kedangkalan. Kedangkalan kejahatan. Jadi kejahatan itu ternyata tidak sedalam yang kita bayangkan. Jadi menurut dia Adolf Eichmann itu kasus yang menarik karena dia bukan psikopat.
Dia juga bukan psikopat. bukan. Lah Dia kan tapi bukan eksploitasi anak-anak itu. Dia bukan psikopat, Mas Dery. Hah? Dan dia bukan die hardnya Nazi, bukan. Dia hanya orang biasa yang menduduki satu jabatan, kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang secara culture itu memang sakit. Bukan orang-orangnya, tapi culture-nya memang sakit. Dan Hannah Arendt itu kesimpulannya adalah bahwa ternyata yang bisa melakukan hal-hal jahat itu bukan cuman para psikopat, orang-orang yang Everyday people bisa. everyday people. You and I pun Yes. bisa. Kenapa tadi Derry, balik? Rene. Kenapa kemudian tadi balik ke yang saya bilang mengenai foster a good people who make bad choice? Bukan berarti bahwa mereka itu baik setelah mereka melakukan itu, tapi mereka adalah orang-orang yang punya background pendidikan tinggi, keluarga harmonis, yang kehidupannya itu nyaman gitu ya, orang-orang yang pergi beribadah juga dan sebagainya, tapi tetap melakukan itu. So good people itu dalam arti bahwa ini orang-orang baik-baik gitu ya mungkin, yang membuat pilihan yang salah. Aku Nah, jadi bisa. Balik ke yang tadi soal whistleblower. Terus apa yang kemudian harus dilakukan? Kan orang-orang ini banyak juga yang dari awal itu mungkin tidak menganggap ini menjadi masalah. Banyak loh pastilah. orang-orang yang anggap Ada window aja. dressing itu biasa aja. Sama halnya kayak banyak orang-orang yang menganggap bribery itu adalah cost of doing business. Gak apa-apa lah ngasih, itu kan cuman cost of doing business supaya dapetin project. Mereka bisa pulang dengan pikiran lapang dan kemudian melakukan kesehariannya seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, kalau kita tidak meluruskan mentality dari environment, ya siapa yang akan jadi whistleblower? Udah Karena ada lah. Iya, karena tadi orang merasa Imun bahwa semua nggak ada yang gitu, salah. imun. Iya. Mungkin ketika orang melihat orang mengambil uang dari laci meja, dia wah itu pencurian. Tapi ketika melihat orang mainin jurnal akuntansi, dia nggak ada alarm yang bunyi di kepala dia gitu. Oh. Gue jadi iya, ini iya, menyimak iya, benar-benar iya, ya. iya. Dan makasih Mas Mas Derry juga udah menghadirkan kita di sini. Oh. Jadi refleksi buat kita semua. Sebenarnya esensinya benar sih nyambung dengan agama kita, dengan Islam. Kita dilahirkan dengan fitrah gitu kan. Baik kan? Berarti emang all of us itu good. Kita udah diberikan instrumen untuk menakar, menilai, merasakan. Ada akal, ada kolb juga kan, ada kolbu ya. Dan kolb itu kan menarik ya, dalam bahasa Arab tuh kan kolb itu artinya masih berputar, masih belum apa ya bahasanya, masih bisa berubah. Iya. Ya. Dan dari proses itu kita menjalani kehidupan di dunia ini dan dinilai dari keputusan-keputusan yang kita ambil untuk menentukan apakah kita berhak menyandang istilah good people itu tadi atau menjadi tetap good people but make bad decision gitu. Dan ini gue ngeri sih. Maksud gue gini, yang kalau di pinggir jalan kejahatan yang nyata itu kan tampak ya. Ya kan, dan efeknya itu langsung tuntas gitu. Kita tahu itu salah. Tapi yang ini menakutkan sekali. Karena ini mewajarkan loh. Ini mewajarkan yang salah. Ya, dan melazimkan yang right gitu. Sehingga kita akan melihat itu sebagai sebuah kenormalan. Apalagi tadi beliau bilang kultur itu yang paling susah diubah, men. Kerja para nabi itu ngubah kultur. Dan kalau kulturnya sudah ya if you do, kan akhirnya gini, maaf ya, dirasionalisasi bilangnya gini. Loh, startup yang itu juga ngelakuin. Yes. Normalisasi. Gue cuma ngelakuin segini. Tuh. Dan celaka kita. Ujungnya kita celaka. Saya punya misi mulia yo. Ini misi saya adalah memakmurkan nelayan. Jadi Mulia. I will do whatever it takes to make that happen. The end justify the means. Cara mengalahkan. Cara bisa apa saja asal tujuan tercapai. Gila, berat. Kalau bisa ya, kita ngundang pada masanya gitu ya. Nanti udah. Dan yang legal juga bisa datangin juga kali ya. Bisa sama. Tadi kan Pak sama Denny- kalau bisa ngajak si Gibran. Iya. Bro, lu kenapa belakangan ini susah dihubungin ya, Bro? Iya. Itu pertanyaan gue polos banget ya. Kata nonton, menurut lo si Derry nanya kadang-kadang kenapa ada gitu ya, Bran?
Iya Der, gimana? Ya udah, duduk dong di podcast. Hayu dengan senang hati. Tapi maaf, kalau sorry, kalau dia masih nggak mau, masih ada malu, it's a good sign. Bentuk pengakuan bahwa itu salah. Justru sebenarnya bisa jadi ya, dengan dia tidak mau muncul, dengan dia masih berproses, itu ada harapan nurani dia lagi ngomong dia, lo ngelakuin sesuatu yang salah. Tapi kan pakai dalil yang dibawakan oleh Pak Denny aja. Aman bro katanya Pak Denny. Nggak gitu, jebakan. Biar dia mau duduk. Coba. Emang lu Jo, lu juga bisa nge-fraud kali. Dan buat nge-fraud hidup lu. Maaf ya. Nih Mas Denny ngasih pesen ya. Gue meneruskan karena beliau terlalu lembut untuk ngomong ini. Buat lu di luar sana yang lagi main-main valuasi, yang lagi ngegawangin startup. Kalau lu yang bilang itu akan lebih baik ketimbang lu ketahuan. Bener gak sih Mas Den? Gak bisa. Nah, gue udah taker. Saya udah taker, dia nggak mungkin dia bilang, iya benar, penipu, salah gitu kan Anda. Gini loh, kalau lu ngomong, lu duluan. Ya kan. Maaf nih contohnya baik banget ya. Suami brengsek selingkuh, ketahuan, brengsek banget kan. Ada yang baru. Tapi dia ngomong, gue dengerin acaranya Derry sama Coach Rene, gue ngaku di depan lu gue salah dan tolong maafin gue. Berat. Ada orang yang izinnya bininya berburu di hutan, dicariin berhari-hari ya. Ternyata malah lagi party di beach club di Bali sama tante-tante. Siapa? Ada, ini nggak berita, gue nggak tahu siapa. Si istrinya nyari-nyariin sampai ke hutan-hutan. Nggak ada, masuk ke hutan-hutan lagi berburu. Tuhnya. Akhirnya party sama babi-babi. Ada sumpah. Tapi bener. Iya. Gue selalu melihat ya, siapapun yang mengakui dan kemudian ya emang kalau lo ngaku nggak diapa-apain, ya pasti lo akan melalui satu proses, tapi itu jauh lebih baik ketimbang lo diemin dan ketahuan nanti. Lebih parah lagi lo dimatiin dalam kondisi seperti ini, pertanggungjawaban lo berat men. Der, lo kan juga startup founder. Oke. Iya kan? Lo juga punya media startup lah. Siap. Sempat waktu itu ada tech aspeknya juga. Ada, Sempat gue kita punya bahas aplikasi, kan. iya, Walaupun lo akhirnya milih jalur untuk nggak main valuasi, tapi main Profit and loss lah, bootstrapping. Nah, tapi paling nggak sebagai orang yang juga startup founder, lo bisa bawa diri lo. Apalagi lo udah sempat dudukin dia di sini kan, si Gibran itu Gibran, kan. ya udah. Jadi lo paham lah kurang lebih alam pikirnya. Coba lo pura-pura kalau lo jadi dia misalnya. Alasan lo apa? Astagfirullahaladzim, gimana ya? Ya gue nggak tahu sih sebenarnya sih. Kisahnya gue juga sejujurnya. Dari base yang lo tahu. Ya makanya. Sejujurnya mungkin kan juga gue nggak intens sama dia apa segala macam ya. Ya kenal baik. Tapi mungkin gini aja kali poinnya. Misalnya ini versi gue ya. Versi lo gue. jadi dia dan alam pikir lo mengatakan apa? Ya. Begitu ada masuk dari investor nih, duit masuk cerot gitu ya. Memang misalnya gue ngutak-ngatik lah apa segala macamnya. Jadi lo mengakui bahwa ada double bookkeeping atau triple atau ya boleh lah misalnya itu gitu. lo akui. Tapi untuk kebaikan, misalnya untuk hal-hal tertentu lah, untuk kebaikan laporan, menormalisasi, umumnya juga rata-rata begitu kok di luaran sana. Jadi bukan cuman gue, yang lain juga udah ngelakuin. Ya dong. Apalagi buat kebaikan, buat jalannya perusahaan. Maksud kan jelasin bonus gimana? Iya, gue bilang biar karyawan gue misalnya lebih semangat lagi kerjanya. Contoh misalnya bonus paling berapa sih 1 kali gaji maksimal? Sesimpel itu kan, atau setengah gaji atau apa segala macamnya kan gue nggak tahu ya. Tujuannya kan misalnya gue balikin gimana? Loh, buat nantinya ke depannya kalau lu misalnya mau main valuasi, lu nanti mau exit di kemudian hari, lu nanti mau IPO, lu nanti mau fundraising lagi apa segala macamnya kan buat lu juga. Jadi, kok. Katakanlah lu punya target harus maju, harus tumbuh berapa kali lipat. Loh, makanya untuk orang-orang kerja lo kasih bonus gitu. Umumnya venture capital kan pasti kan ujung-ujungnya ditagih bahwa kayak growth mana nih, kurang growth nih, entar dulu deh profit deh, growth dulu deh. Gak apa yang lebih jauh, reachable lagi yang begini, begini misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan gue simpel kepada ini. Kalau kayak tadi nih misal, gue nggak tahu lah otaknya Gibran kan, isinya Gibran kan gue kayak tadi nih misalnya, tapi untuk nantinya tujuannya akan lebih maslahat lagi ke depannya, mau numbers kayak mau members kayak itu gimana ya di mata hukum? Iya, rasionalisasi selalu ada kan. Tadi saya ceritakan. Mereka selalu, karena gini, katanya gini, orang yang punya punya posisi yang bagus gitu ya,
seorang pekerja karyawan komersial, profesional yang punya predikat sebagai orang baik-baik. Ketika dia mau melakukan sesuatu yang salah, dia harus membuat semacam justifikasi tadi. Jadi they have to preserve their self-image untuk dirinya sendiri, supaya kalau mereka ngomong di depan cermin itu mereka masih bisa ngomong aku orang baik gitu. No, that's the truth. Jadi Gak bisa itulah, dong saya mengakui ya, saya white gitu ya. ya kalau penjahat profesional mereka udah tahu mereka bukan orang baik-baik gitu kan. Tapi ketika orang biasa yang melakukan itu, seorang profesional, seorang pemilik perusahaan, seorang manajer dan sebagainya, dia perlu ngomong ke dirinya sendiri bahwa saya melakukan ini karena saya punya justifikasi loh, saya punya tujuan loh gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada satu hal yang juga mungkin perlu kita lihat di sini. Misalnya kan di fraud triangle ini ada pressure kan. Pressure itu juga berperan. Pressure itu gimana maksudnya? Motif pressure. Ya, motif atau pressure. Pressure itu gini, ketika seorang manajer atau seorang CEO itu ditekan untuk menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, laba yang besar misalnya, maka dia akan punya kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan fraud. Karena pressure itu tadi. Kayak misalnya ini juga ya nggak sepenuhnya pembenaran ya, tapi kita udah jadi rahasia umum lah, para VC itu kan menuntutnya growth kan. Bahkan kalau perlu bakar duit sekalian nggak apa-apa gitu. Kalau di era bonanza VC itu kan, jadi uang kayak disebar untuk meningkatkan value tinggi-tingginya, IPO atau dibeli sama grup lain atau sama yang lebih besar. Ya bubble lah. Itu jadi munculin pressure itu ya. Iya, dia akan munculkan pressure. Jadi ketika Karena gue nggak bisa deliver secara real, gue deliver secara bohong-bohongan. ya bisa jadi begitu. Ngeri banget. Sama sebenarnya sebelum zamannya fintech atau startup, dulu kan perusahaan di pasar modal juga begitu. Begitu orang menjadi CEO, dia dikasih target oleh market kan, di-expect oleh market tumbuhnya sekian persen. Jadi dia punya semacam kewajiban untuk mendeliver ekspektasi market. Dan dia akan lakukan semua hal yang diperlukan supaya itu terdeliver. Jadi yang berdiri di antara dia dan target itu ya cuma integrity itu tadi. Kalau dia masih bisa maintain itu, ya dia akan mengatakan sorry, ternyata emang nggak bisa misalnya. Tapi kalau kemudian ambisinya sebegitu besar dan dia merasa dia harus mencapai, bisa-bisain. Gila poinnya bagus nih Pak Denny. Integritas, seorang CEO tuh harus punya integritas. Next kita bahas integritas, oke juga tuh ya. Menarik. Dari seorang pemimpin di perusahaan. Ini kalau memang ke depannya nggak tahu ada beritanya benar, berarti Anda prediksinya tepat sekali nih Pak Denny nih. Ya kan kita nggak tahu. Tapi Kalau Pak, memang misalnya bisa nggak dibenarkan itu? Pembenaran itu kan Nggak bisa, karena gini, simple sebenarnya. Jadi dulu ada kasusnya Enron kan. Kasusnya Enron itu sebenarnya itu gila mirip-mirip banget itu. Sama modusnya pun juga pakai KSO dan sebagainya. Dan yang menarik adalah salah satu terdakwanya yaitu direktur keuangan. Waktu di pengadilan, dia mengatakan gini, dia mengakui bahwa double bookkeeping, jurnal ini itu dan sebagainya. Dan dia sendiri yang bilang bahwa apapun itu adalah mencuri. Dengan atau tanpa jurnal akuntansi itu mencuri. Itu bahasa dia dalam kasusnya Enron gitu ya. Karena dia merasa mungkin mencuri duitnya investor sebenarnya kan. Secara tidak langsung. Karena kan investor yang naruh uangnya kemudian sudah lenyap dalam semalam misalnya. Nah jadi dia mengatakan bahwa ya gimana pun akuntansi atau nggak pakai akuntansi, ya fraud adalah fraud gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa diterima, ya nggak ya bisa. nggak bisa. Ya. Tapi kalau masalah bonus, kalau misalkan tidak ada bonus, apakah memang harus bonus satu kali gaji biar lebih semangat misal? Ya bonus itu kan hanya bagian dari konsekuensi bahwa ada uang masuk, ada pertumbuhan gitu kan. Bonus itu sah, tapi kalau uangnya Ya buat investor ngelihat bonus boleh. Oh ini ada bonus nih gitu. Sah, tapi dari mana? Kalau dari hasil, maksud gue gini, fairnya, ya jangan dari atas dong, jangan dari revenue. Dari bawah ya kan? Atau lebih parah lagi dari modal lagi. Pertanyaannya kan gini, bonus itu dihitung dari apa sebenarnya? Kalau bonus itu misalnya dihitung dari misalnya nih revenue misalnya kan. Sementara revenue-nya, angkanya misalnya ya, seandainya nih, angkanya ternyata adalah angka yang di markup, justified nggak bonus itu? Gitu. Ya udah kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan. Boleh nggak gue kirim message buat Gibran walaupun gue nggak kenal, tapi kan tadi ada silakan aja, orang ini kan media terbuka. Mas Gibran dan para startup founder di luar sana akan lebih baik
kalau dalam keadaan ini ya diakui sepenuhnya, jangan diakui sebagian gitu. Maksudnya gini, kalau masih ada nuansa emang jelek tapi nggak sejelek itu, gue cuma pengen bilang sejelek itu, bahkan lebih jelek. Makanya lebih aman sebenarnya untuk lo mengatakan maafkan saya salah, titik. Own your mistake, itu cara terbaik. Di penjara dong. Ya itu konsekuensi daripada di yaumil akhir. Maaf ya, kalau kita sama-sama orang beragama, konsekuensi lo sebenarnya lo gini, lo tuh lagi diselamatin, dibuka sekarang, dibuka di sini. Tapi kalau masih mode-nya emang jelek sih, tapi nggak sejelek itu. Emang gue bikin double bookkeeping sih, tapi kan tujuannya enggak, itu udah jelas salah. Dan dengan lo masih berkelit, itu belum menunjukkan penyesalan, apalagi pertobatan. Itu aja sih. Oh, Masya Allah. Emang dia berkelit? Tahu dari mana Anda? Bukti dari mana kalau? Tadi kan menuansakan Oh, kalau seolah-olah Anda Gibran. Ini kan namanya iya. juga kan Jadi dialog menuansakan, imajiner dialog gitu imajiner gitu Oke, ya. tahu sesuatu kayaknya. Gue Anda. suka kesel soalnya pas tadi Derry bilang ini kan bisa dibenarkan gitu kan untuk ini. Maaf, Bapak Derry atau Gibran salah ya. Gitu. Buat kawan-kawan minta Ya, denger ya, ya ya, pendapatnya dan Ya, mungkin ya. kalau ada yang melihat dalam keadaan di kantornya atau di tempatnya, coba tolong jangan diam aja. Tadi Mas Denny bilang Speak up. 60% speak Siap. up, whistleblower is time for you untuk menjaga apapun yang kita miliki bersama. Nih Indonesia ini perahu bersama loh. Woi, Satu keren. yang white itu ya semuanya kena white. Ya. Saya Jangan sampai jadi kultur white gitu ya. Siap. Kita kasih solusi.